Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan juga Bapak Ibu kolega, rekan-rekan, teman-teman sekalian yang saya banggakan dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertemu meskipun secara virtual, dan minggu lalu saya sempat absen, mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa hadir secara virtual sekalipun. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, utamanya terkait beberapa isu terakhir yang tentu semuanya memiliki concern ya, dan memiliki awareness yang sangat tinggi. Yang pertama adalah terkait dengan pertanyaan terkait dengan pengelolaan ya perangkat lunak ya software di BRIN gitu. Ini terutama karena dengan adanya surat edaran ya dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi kita mengenai larangan pemakaian software bajakan akibat BRIN melalui Deputi Infrastruktur itu telah menerima komplain ya, teguran dari pihak pengembang ya, ini untuk perangkat lunak yang sifatnya adalah perangkat lunak yang dipakai untuk riset ya. Saya sendiri belum tahu bagaimana mereka bisa tahu ya bahwa ada yang memanfaatkan itu ya. Meskipun ya secara teknis itu pasti sebenarnya dengan mudah bisa diketahui ya, apalagi kalau komputer kita terkoneksi ke internet. Nah, tetapi yang paling penting saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa pada prinsipnya seluruh perangkat lunak yang ada di BRIN itu harus yang legal. Itu nomor satu ya. Jadi secara kelembagaan kita tidak mentoleransi adanya perangkat lunak bajakan ya gitu. Jadi sehingga kalau ada perangkat lunak bajakan itu akan menjadi tanggung jawab personal gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana dan apa perangkat lunak yang akan difasilitasi oleh BRIN gitu. Nah, dalam konteks ini ada dua ya, saya bisa bagi dua klasifikasi terkait perangkat lunak ya. Yang pertama adalah perangkat lunak yang memang untuk kebutuhan riset secara spesifik, itu secara prinsip akan kita fasilitasi ya. Jadi akan kita fasilitasi pembelian lisensinya atau sewa lisensinya ya. Kita lebih prefer untuk melakukan sewa lisensi karena itu secara administrasi lebih mudah ya. Jadi kita dan juga mendapatkan jaminan bahwa kita tiap tahun bisa mendapatkan upgrade ya. Misalnya untuk MATLAB misalnya, atau untuk matematika ya, atau untuk software fluid dynamics misalnya, dan seterusnya software simulasi tertentu, atau yang mungkin sangat spesifik ya misalnya. Dan itu semua bisa diajukan melalui Deputi Infrastruktur atau melalui Pusdatin ya. Jadi pembelian atau sewa lisensi akan kita lakukan melalui dua unit tersebut secara korporat. Ya, nah bagaimana dengan klasifikasi kedua, yaitu perangkat lunak generik? Ya, perangkat lunak generik adalah perangkat lunak yang sifatnya itu adalah operating system, ya, misalnya katakanlah Windows, ya, dan juga yang paling banyak tentu adalah Microsoft Office, ya. Nah, ini secara prinsip kita belum dapat memfasilitasi, ya. Mengapa demikian? Karena memang terlalu banyak dan terlalu besar, begitu ya. Jadi dan sayangnya BRIN ini tidak dikategorikan sebagai lembaga pendidikan sehingga kita tidak mendapatkan fasilitas seperti halnya di kampus-kampus ya, fasilitas pembelian lisensi dengan harga yang terjangkau ya. Misalnya di kampus bisa beli, kalau mahasiswa bisa beli dengan harga 50.000 misalnya ya. Nah, itu sayangnya BRIN belum bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Meskipun saat ini secara terus-menerus kita masih berupaya untuk menegosiasikan sehingga setidaknya Civitas BRIN dapat memiliki perangkat lunak
tersebut secara legal dengan harga yang jauh lebih murah, mengingat bagaimanapun juga BRIN adalah lembaga non-profit ya. Tetapi karena memang belum masuk ya, sejauh ini yang selalu mereka sampaikan ya, katakanlah Microsoft ya, itu adalah karena BRIN bukan lembaga pendidikan, mereka belum dapat memberikan itu ya, karena itu ada kebijakan internasional mereka dari kantor pusat mereka. Nah, di lain sisi khususnya untuk OS, saya kira selama kita beli laptop ya, sebagian besar dan bisa diupayakan, toh harganya pasti tidak beda jauh ya, itu dibundling ya. Jadi Bapak Ibu silakan membundling pembelian laptop dengan operating sistemnya. Gitu. Sedangkan kalau untuk MS Office-nya untuk saat ini ya kita anjurkan apabila Bapak Ibu tidak berkenan melakukan pembelian secara mandiri lisensi tersebut ya, apakah secara tahunan ataukah pembelian lepas ya tentu bisa memilih memakai sumber terbuka begitu ya, jadi open source gitu. Saya kira ada banyak open source ya, apakah itu LibreOffice, WPS atau bahkan memakai Google Drive ya. Di Google Drive kan sudah ada juga gitu ya perangkat untuk katakanlah pengganti word processing ya, maupun untuk semacam Excel ya dan sebagainya, termasuk untuk presentasi dan seterusnya ya gitu. Jadi memang ini dan menurut saya ini seharusnya tidak boleh menjadi kendala ya, tidak boleh menjadi kendala karena menurut saya itu pada sebagian besar sekali kasus itu sudah bisa dan cukup menggantikan itu ya. Saya sendiri pun secara personal selama ini saya juga belum pernah memakai Microsoft Office ya gitu ya. Saya masih memakai Linux ya. Kalau untuk memaksa Bapak Ibu memakai Linux tentu itu bukan sesuatu yang mudah juga dan menurut saya tidak perlu, karena itu lebih baik kita serahkan kepada tanggung jawab masing-masing ya. Tetapi kalau hanya sekedar memakai LibreOffice ya, sistem Office yang free, menurut saya itu bisa dengan sangat mudah dilakukan oleh siapa saja ya. Dan sejauh yang saya alami, saya tidak mengalami kendala apapun terkait hal tersebut. Ya, kalau ada yang mengalami kendala, ya itu pasti masalah teknis dan bisa didiskusikan dengan teman. Saya pikir banyak sekali teman kita di BRIN yang memahami ya bagaimana dalam tanda petik ya trik dan tips ya untuk melakukan itu semua ya dengan mudah, dengan baik dan tanpa kendala yang berarti. Ya, berikutnya adalah ya, jadi terkait dengan berita yang cukup banyak dilansir pada hari, saya lupa ya hari apa itu ya, hari Jumat mungkin ya, hari Kamis dan Jumat barangkali ya, terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia terkait hasil investigasi mereka atas proses pengalihan yang ada di BRIN. Gitu ya. Jadi secara umum ya seperti Bapak Ibu bisa saksikan barangkali masih ada di YouTube mereka itu ada 3 temuan ya dan 5 rekomendasi yang disampaikan kepada kita di BRIN selain yang disampaikan ke Kemenpan RB ya. Nah, di sini saya ingin mengklarifikasi beberapa hal secara singkat ya khusus untuk sivitas kita di internal, dan untuk respon resmi tentu akan kita sampaikan sesegera mungkin pada minggu ini ya. Insya Allah pada minggu ini kita akan sampaikan karena sesuai dengan kewajiban kita yaitu sebelum 30 hari harus disampaikan gitu ya. Nah, di sini ada katakanlah ini yang poin pertama, ini temuan yang pertama ya terkait dengan proses peralihan pegawai ya, PNS dari KL ke BRIN gitu. Jadi disampaikan intinya ada penyimpangan prosedur bahwa BRIN melakukan semua sendiri ya. Nah, jadi ini tentu interpretasi yang menurut saya sangat keliru ya, sangat keliru dan fatal sekali gitu. Karena apa? Karena sesuai ketentuan perundangan ya tentu tidak mungkin BRIN melakukan itu semua sendiri ya. Jadi ya seperti Bapak Ibu ketahui mutasi PNS itu pasti dengan mutasi antar KL ya, itu pasti dengan SK BKN ya. Itu saja sudah tidak mungkin BRIN melakukan sendiri ya. Dan memang yang kita lakukan selama ini, jadi perlu saya sampaikan bahwa BRIN selama ini adalah bertindak sebagai penerima, ya, penerima yang relatif pasif, gitu ya.
Ya memang seperti itu kalau sesuai bunyi pasal 65 khususnya ya di Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN ya, semua proses peralihan itu dilakukan oleh Kementerian Teknis gitu ya. Jadi kalau peralihan SDM dilakukan oleh Kemenpan RB tentu bersama BKN, kemudian kalau untuk program dilakukan oleh Bappenas, untuk aset dilakukan oleh DJKN Kementerian Keuangan, untuk anggaran itu dilakukan oleh Bappenas dan DJA Kementerian Keuangan misalnya ya. Jadi tidak mungkin BRIN bisa melakukan itu gitu ya. Dan kita selama ini bertindak hanya sebagai penerima saja gitu ya. Jadi penerima itu maksudnya apa? Jadi seperti katakanlah untuk kasus peralihan SDM ya, Bapak Ibu harus membuat ya ini permintaan dari BKN loh ya, harus membuat surat pernyataan di atas meterai bahwa Bapak Ibu mau memilih opsi ke BRIN gitu ya. Jadi kita tidak mewajibkan semua peneliti ke BRIN, sama sekali tidak ada gitu ya. Jadi dan itu adalah kewenangan sepenuhnya ada di Kemenpan RB yang telah mengeluarkan surat edarannya gitu ya. Jadi didahului dengan surat pernyataan bermeterai di atas meterai oleh Bapak Ibu terkait, kemudian baru dari situ kementerian akan mengusulkan gitu ya, kementerian mengusulkan ke BKN gitu ya, ditembuskan ke BRIN gitu ya. Jadi bukan ke BRIN, baru setelah itu BKN akan memproses, dan supaya cepat BKN memprosesnya secara kolektif dan kita dikumpulkan tripartit. Jadi kementerian asal, kemudian mereka mengumpulkan BRIN, kemudian diproses bareng gitu ya, supaya tidak merepotkan misalnya. Jadi itu sebenarnya yang terjadi ya. Jadi tidak mungkin BRIN melakukan sendiri gitu ya. Jadi kemudian juga perlu kita tegaskan bahwa BRIN itu tidak dalam konteks ya pengintegrasian ini tidak dengan euforia kemaruk ya. Kemaruk itu apa ya, serakah gitu ya kalau bahasa Jawa ya, itu kemaruk. Jadi kita mau ambil semuanya, tidak seperti itu ya. Ya buktinya kan SDM itu diberikan opsi, bahkan SDM di BRIN pun kita berikan opsi kalau akan tetap di BRIN kah atau akan ingin mutasi ke KL yang lain misalnya ya gitu. Karena proses pengintegrasian ini bukan sekedar mengumpulkan semuanya jadi satu gitu ya. Kalau kita sekedar akan melakukan hal seperti itu tentu kita hanya akan menjadi tambun, menjadi besar ya, kemudian business as usual ya gitu. Tentu itu tidak akan memberikan dampak apapun pada bangsa dan negara kita ini ya. Demikian juga dengan aset ya. Aset ya, kita tidak meminta aset loh ya gitu. Kita hanya meminta aset itu sebagai konsekuensi atas banyaknya sivitas ya dari suatu kementerian. Yang kita mintakan hanya 5 ya. Kita mintakan usulan aset yang dialihkan itu hanya ke 5 kementerian ya, tidak ke semuanya. Yang lain kita sama sekali tidak minta gitu ya. Jadi kita tidak persyaratkan. 5 kementerian itu adalah Pertanian, ESDM, KKP, KLHK, Kementerian Kesehatan, dan lupa saya ya, Kementan, KKP, KLHK, Kemenkes, dan SDM. Ada 5 ya, hanya itu gitu ya. Karena itu adalah kementerian yang karakter risetnya sifatnya hard science ya, dan juga jumlahnya sangat signifikan. Itu pun ya setelah kita mendapatkan usulan ya, usulan aset yang dialihkan ya, itu pun kita setelah dievaluasi banyak, sebagian besar kita kembalikan lagi gitu ya, karena kita juga harus berpikir secara realistis dan rasional mana aset yang memang benar-benar secara real kita butuhkan ya, dan perlu, dan kita belum memiliki gitu ya. Kalau kita sudah miliki ngapain juga misalnya ya. Jadi lebih baik kita optimalkan apa yang sudah ada gitu, karena aset itu berpotensi memberikan beban gitu ya dalam jangka panjang misalnya ya. Dan semua proses itu memang ada beberapa yang BRIN bersurat secara langsung ke kementerian lembaga, tetapi semuanya itu atas koordinasi ya sesuai pasal 65 ya dari Perpres 78 itu atas koordinasi 4 kementerian teknis tadi ya, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Bappenas, mohon maaf 3 ya, 3 termasuk BKN ya. Jadi tidak dalam konteks BRIN melakukannya sendiri gitu ya, karena memang tidak bisa gitu ya, secara ketentuan perundangan itu tidak bisa ya.
Jadi dan untuk anggaran saat ini pun proses masih berjalan di DCA dan BRIN belum menerima spesial pun ya anggaran dari kementerian dan lembaga yang lain termasuk anggaran belanja pegawai Bapak dan Ibu dari kementerian lembaga ya. Sehingga apa yang disampaikan di peralihan SDM tadi itu tentu tidak tepat ya, sama sekali tidak tepat gitu. Mohon maaf bisa di yang halaman sebelumnya lagi. Tadi ada yang kedua, saya belum tahu. Ya, yang poin kedua ini, jadi disampaikan bahwa BRIN tidak siap dalam menerima peran pegawai dibuktikan dengan banyaknya peneliti yang tidak dapat melaksanakan kegiatan penelitian karena terkendala aset, struktur, dan anggaran. Ya, jadi harus kita akui bahwa ada beberapa kendala keterlambatan, ya, khususnya terkait dengan kelembagaan dan juga revisi, ya, RO KRO, ya, karena ada perubahan kelembagaan sehingga misalnya DIPA-nya sempat keblok misalnya, ya kan, DIPA di OR gitu ya, yang saat ini sudah sebagian besar itu sudah aktif ya, sudah bisa dipakai saat ini gitu. Tetapi ya ini tentu bisa dipahami ya. Dan yang kedua ya selalu saya sampaikan sejak awal tidak ada alasan ya. Saya tidak tahu kalau waktu penelitian masih di Kementerian Asal loh ya gitu. Kalau masih di KL Asal tentu itu bukan kewenangan kami ya, kita bukan kewenangan saya juga di BRIN ya untuk mengurus itu. Tapi setelah masuk BRIN Bapak Ibu tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan penelitian ya, tidak bisa melakukan riset ya. Gitu. Itu saya sampaikan selalu di awal ya. Jadi saya tidak akan menerima alasan itu ya, karena apa? Karena riset itu tidak bermula dari situ gitu ya. Dan kita memang sudah mengubah pola, jadi bukan karena Bapak Ibu periset, kemudian Bapak Ibu sudah ada di kantor, karena itu Bapak Ibu berhak mendapatkan fasilitas dan dukungan, sama sekali itu tidak tidak boleh berpikir seperti itu ya. Kalau dulu mungkin banyak yang masih berpola seperti itu ya, tapi itulah yang menghancurkan kita begitu ya, menghancurkan ekosistem riset dan inovasi kita gitu. Karena apa? Karena anggaran itu dikapling-kapling, dibagi ya tipis-tipis sama rata gitu ya, atau semua orang gitu ya. Nah, itu yang tidak bisa lagi, dan memang untuk aktivitas riset itu tidak boleh seperti itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu BRIN memastikan bahwa kita menyiapkan fasilitas dan dukungan untuk kegiatan riset bagi periset BRIN. Kita pastikan itu dan semua sudah ada skemanya. Tetapi kita tidak menjamin ya dan tidak mengkapling bahwa setiap orang pasti dapat itu. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu harus berjuang, berkompetisi ya untuk mendapatkan itu. Gitu ya. Jadi mungkin ada yang saya sekarang mau semedi, saya mau menulis saja, saya mau bikin buku saja, silakan gitu ya. Saya belum melakukan riset, saya sudah punya data cukup banyak, silakan gitu ya. Tapi ada yang saya mau membuat proposal yang keren, yang bagus sehingga saya bisa didanai. Itu yang akan kita danai ya. Gitu. Toh Bapak Ibu tetap memiliki akses ke seluruh fasilitas riset kita. Ya, jadi fasilitas riset tidak dibagi untuk semua orang, tetapi semua orang punya akses ke fasilitas riset yang kita sediakan sekomplit mungkin, ya, se-advance mungkin, sekomplit mungkin dalam kondisi yang bisa dimanfaatkan dan kondisi operasional dan terpelihara. Itu, ya. Jadi tetapi tidak semua orang harus punya ya, harus memiliki ya, harus ada di bawah mejanya harus ada alatnya, tidak begitu ya. Kalau itu yang kita lakukan, itulah kita yang akan mengecer-ngecer ya. Jadi sistem ini adalah sistem yang standar gitu ya. Memang saya tahu tidak semua tahu dan terbiasa dengan itu ya. Ya makanya saya ajak semua untuk segera beradaptasi. Gitu. Jadi memang berbeda dengan di kampus di luar negeri sekalipun. Seolah-olah ya setiap lab itu punya lab gitu ya. Tapi kalau kita bicara lembaga riset, tidak ada lembaga riset seperti itu ya. Kalau lembaga riset besar pasti infrastrukturnya itu besar-besar dan itu dikelola secara terpusat ya.
Tidak mungkin setiap lab dikasih sedikit-sedikit, tidak mungkin ya, seperti halnya di kampus, tidak bisa seperti itu ya. Dan itulah yang sekarang kita lakukan gitu ya. Ya memang proses ini membutuhkan adaptasi dan membutuhkan waktu untuk penyempurnaan, karena setiap orang juga saya tahu persis belum terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya. Tetapi intinya adalah bahwa tidak semua periset itu punya hak untuk mendapatkan fasilitas dan dukungan. Tidak begitu ya. Gitu, fasilitas dan dukungan itu Bapak Ibu harus rebut gitu ya. BRIN menyediakan semua ya, wajib menyediakan semua fasilitas dan dukungan, tetapi itu tidak menjadi hak setiap orang untuk bisa punya itu gitu ya. Gitu. Jadi hanya orang yang pada saat tertentu, pada saat itu yang memiliki ide dan kreativitas terbaik yang diberikan fasilitas itu ya. Ini yang akan menjamin bahwa riset yang dilakukan itu pasti ada di jalan yang benar ya, dan melalui proses check and balance yang cukup kuat ya. Itu sebabnya kalau di luar negeri selalu disampaikan ada PMEO, riset tanpa kompetisi itu pasti jadi sampah ya. Jadi kompetisi inilah yang kita pastikan harus ada ya sampai level tertentu meskipun secara internal. Kemudian yang ketiga, mana yang ketiga? Sebentar, yang kedua dulu ya. Nah, ini untuk aset dan alat kerja tadi yang saya sampaikan ya. Jadi setelah kami evaluasi dan kami lihat dan pertimbangkan cost benefitnya ya, cost benefit ya. Itu memang tidak banyak ya aset dan alat kerja di KL ya yang bisa kita optimalkan gitu ya. Jadi misalnya saja nih yang paling banyak contoh itu adalah koleksi ya, koleksi tumbuhan hidup, koleksi misalnya biogen ya, misalnya ya koleksi jin dan sebagainya. Kalau yang saya mintakan ke pimpinan KL-nya, saya minta sebagian koleksinya. Maksudnya apa? Misalnya koleksi hidup, ya sudah saya minta sebagian hidup, yang koleksi hidup itu kita tanam di lokasi kita untuk membangun koleksi baru. Seperti itu ya, kira-kira gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan, karena membangun sistem koleksi itu tidak bisa, dulu saya punya ada itu di petani, saya tahu tempatnya di sana, di sini, kemudian saya tahu di tempat ini ada. Tidak bisa seperti itu ya. Membangun koleksi itu harus benar-benar serius di tempat yang khusus, sehingga kita bisa menjamin bahwa koleksi itu akan bertahan ya sampai kalau perlu seumur hidup gitu ya, terus ada terus sampai anak cucu kita gitu ya. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa nanti tidak terkena hama dan seterusnya, apalagi ini koleksi hidup ya. Nah, termasuk juga koleksi jin ya, genetik misalnya, ya kita mintakan aja gitu ya. Dan setelah kita banyak mengembalikan usulan aset yang akan dialihkan itu, sebagian besar KL saya tahu persis itu sangat senang ya. Jadi mereka ya sudah, kita akan berbagi itu ya. Dan juga mereka bisa dan senang juga berbagi dengan skema pemakaian bersama ya. Jadi misalnya untuk fasilitas perkantoran yang teman BRIN hanya sedikit, misalnya hanya puluhan atau belasan, nah itu tetap bisa memakai fasilitas perkantoran yang ada saat ini. Lanjut, yang ini yang rekomendasi terakhir yang terkait dengan kesejahteraan pegawai ya. Jadi disampaikan bahwa BRIN tidak optimal dan melayani hak administrasi kepegawaian. Nah, ini yang ternyata pada banyak kasus, dan sayangnya ya ini saya sebenarnya agak komplain ya ke ORI ya gitu. Kalau maladministrasi itu harus disampaikan administrasinya apa dulu gitu ya, kemudian apa yang dilanggar dari administrasi itu gitu ya. Jadi tidak bisa hanya normatif seperti ini sebenarnya ya. Kalau saya baca di detailnya juga tidak ada itu data tersebut. Padahal data itu tentu sangat penting kalau memang masih ada beberapa teman kita yang punya masalah gitu ya. Apalagi sampai terkait dengan hak keuangan gitu ya. Jujur saya nggak yakin itu masih ada gitu ya, karena kalau PNS kalau terlambat seminggu aja sudah
sudah komplainnya kemana-mana kan, gitu. Apalagi ini sampai berbulan-bulan kok kayaknya nggak mungkin gitu ya. Yang banyak terjadi, yang saya ketahui adalah teman-teman banyak yang tidak menyadari proses administrasi. Jadi apa itu? Misalnya, jadi BRIN seperti tadi saya sampaikan di awal, BRIN itu sifatnya menerima, ya, menerima. Itu menerima itu artinya prosesnya sudah harus selesai, gitu ya, di Kementerian Teknis, gitu ya. Tidak cukup hanya dari KL-nya, gitu. Jadi misalnya kalau kasus peralihan pegawai, ya kita menerima itu pada saat kita sudah menerima SK mutasi dari PKN. Pada saat itulah kita baru melantik Bapak Ibu. Sebelum itu Bapak Ibu masih menjadi tanggung jawab KL. Ya, kita tidak ada urusan, tidak ada otoritas kewenangan apapun terhadap Bapak dan Ibu di situ, ya, gitu. Jadi itu yang perlu saya tegaskan, gitu ya. Saya tahu periset itu pintar-pintar, gitu ya, tapi biasanya tidak mau tahu hal lain di luar ilmunya, kan, gitu ya. Jadi, nah dalam kesempatan ini saya sampaikan sekalian, gitu ya. Bahwa Bapak Ibu sebagai PNS ya harus tahu berbagai aspek administrasi itu, ya. Jadi pengalihan status kepegawaian itu harus terjadi dulu, selesai di PKN dalam bentuk SK Kepala PKN. Itulah yang kita terima. Setelah itu baru kita proses. Sebelum itu yang Bapak Ibu masih jadi urusan kewenangan dari KL asal, gitu ya. Nah, yang kedua, meskipun status kepegawaian sudah beralih, ada pengalihan gaji, ya, yang itu prosesnya lain lagi, itu dengan Kementerian Keuangan, gitu ya. Itu pun kami juga sifatnya menerima. Kalau SKPP masih belum berubah, masih ada di KL asal, ya kita belum bisa menggaji Bapak dan Ibu dari BRIN misalnya, ya, gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang banyak yang ternyata tidak memahami, ya. Jadi ya saya beri contoh aja, saya sebut nama, misalnya waktu itu KKP, dari KKP mengeluarkan edaran bahwa gaji sudah sudah dialihkan ke BRIN, gitu. Padahal SKPP-nya masih ada di KKP. Kalau SKPP masih ada di KKP, KKP wajib melaksanakan pembayaran atas gaji dan berbagai tunjangan Bapak dan Ibu, ya. Sebaliknya BRIN belum bisa melakukan itu meskipun Bapak Ibu sudah dilantik sebagai pegawai BRIN misalnya, ya. Nah, hal-hal detail semacam ini itu saya tahu banyak yang tidak paham, begitu ya. Jadi karena itu saya mengajak kalau periset, ya, periset itu kan orangnya harus detail, ya. Jadi sebelum komplain sebaiknya harus tanya dulu, gitu ya, supaya tidak keliru, gitu. Kalau keliru kan malu juga, gitu ya. Jadi ya hal-hal seperti ini yang mohon untuk bisa dipastikan masing-masing, ya, gitu. Jadi tetapi misalnya masih ada teman-teman yang memang punya kendala, ya silakan disampaikan langsung aja, gitu ya. Bisa WA saya langsung bahkan, ya, gitu. Dan saya sebagai kepala BRIN saya bukan tipe yang tidak mau tahu urusan administrasi, ya, mau tahu beres tidak, gitu ya. Saya orang yang sangat tahu detail, gitu, termasuk masalah keuangan, kepegawaian dan sebagainya, gitu. Jadi saya pastikan kalau ada yang masih punya masalah itu akan saya kawal, ya. Kalau perlu satu persatu, gitu loh, ya. Dan itu dari awal saya lakukan, gitu. Banyak sekali yang pada saat di awal-awal itu ada yang punya kasus ini, punya kasus itu dan sebagainya, ya. Gitu. Nah, kemudian terkait hak administrasi yang naik golongan, naik jabatan dan sebagainya. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa ini kewenangan sepenuhnya ada di Kemenpan RB dan PKN. Dan seperti Bapak Ibu ketahui kan, sudah ada surat edaran Kemenpan RB bahwa kalau yang akan naik pangkat golongan itu sebagian akan terkena dampak belum bisa diusulkan, gitu ya. Karena apa? Karena sebagian itu Bapak Ibu masih ada di KL, sedangkan di KL sudah tidak ada formasi, gitu ya. Jabatan fungsional peneliti katakanlah, ya, pada banyak kasus, gitu kan. Nah, ya otomatis Bapak Ibu tidak bisa naik pangkat golongan memakai jabatan fungsional peneliti melalui jalur fungsional, ya sudah tidak mungkin, gitu ya. Nah, itu kan berarti melanggar hak saya, gitu ya. Jadi saya sampaikan bahwa hak PNS, ya, hak PNS itu adalah dapat gaji pokok,
ya, gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan, ya, sesuai ketentuan, itu haknya. Ada lagi yang namanya hak kondisional, ya. Hak kondisional itu naik pangkat golongan itu hak kondisional, gitu ya. Maksudnya Bapak Ibu boleh mengusulkan tapi belum tentu bisa dilakukan, misalnya ya. Itu sebagian besar misalnya karena kalau tidak ada formasi misalnya, ya, gitu. Meskipun angka kredit sudah sampai utama, tapi kalau formasinya hanya madya misalnya, ya kan Bapak Ibu tidak mungkin diusulkan ke utama, ya. Itu contoh yang dari dulu kan itu sudah terjadi, ya, gitu. Jadi itu semua yang perlu paham, gitu. Itu sebabnya saya selalu sampaikan, Bapak Ibu harus memahami standing position dirinya. Saya ada di mana nih? Saya di deputi atau di OR misalnya ya kalau di dalam BRIN gitu. Karena itu akan memberikan dampak yang berbeda gitu. Dan saya minta semuanya harus paham itu gitu ya. Jadi tidak boleh tidak paham gitu loh ya. Jadi karena kita sebagai PNS ya harus mau paham gitu. Kalau tidak mau paham ya repot juga kan gitu. Jadi Bapak Ibu harus memahami kalau nggak paham ya tanya misalnya ya apa risikonya kalau saya ada di sini dan sebagainya ya gitu, apa risikonya kalau saya pindah ke Brida, apa risikonya kalau saya tetap di KL asal, apa risikonya saya kalau mutasi dan sebagainya gitu ya. Nah itu menjadi tanggung jawab masing-masing ya, dan tentu harus dipikirkan oleh masing-masing karena itu adalah pilihan gitu ya, pilihan karir dari masing-masing ya. Kemudian ya, jadi jadi secara umum ya kalau terkait kepegawaian ya, jadi ada yang namanya pengalihan status kepegawaian Bapak Ibu, dan yang kedua setelah itu kita baru bisa lakukan pengalihan status gaji. Ya, jadi ini yang harus betul-betul dipahami. Kemudian yang terakhir adalah ada 5 rekomendasi tindakan korektif yang dimintakan oleh ORI ya, dan tentu kami akan melakukan itu ya sesuai ketentuan perundangan gitu ya. Jadi yang pertama misalnya disampaikan bahwa kita diminta berkoordinasi, ya kita sudah pasti berkoordinasi karena seperti saya sampaikan dari awal ya nggak mungkin BRIN itu hanya menerima begitu ya, menerima apa yang dialihkan oleh Kemenpan RB dan BKN dalam bentuk SK mutasi SDM Bapak dan Ibu ya kan. Kemudian menerima pengalihan aset ya, yaitu dari DJKN gitu, menerima pengalihan program itu dari Bappenas ya. Kalau kemudian Bappenas ini program ini ternyata bukan riset gitu ya, jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa BRIN tidak secara otomatis meng-carry over program-program yang ada di Balitbank sebelumnya ya, gitu, sama sekali tidak gitu, sama sekali tidak, dan kita tidak akan melakukan itu gitu. Karena apa? Karena proses integrasi ini sekaligus kita melakukan evaluasi ya, evaluasi program secara keseluruhan, dan itu oleh Bappenas gitu ya. Dan ya kita ya harus ikuti wong yang punya perencanaan itu Bappenas ya kan gitu. Nah kemudian terkait dengan anggaran juga sama, ini dilakukan oleh DCA gitu ya, meskipun dalam prosesnya itu BRIN dilibatkan dan diminta untuk melakukan diskusi dan negosiasi dengan KL, tapi bukan berarti BRIN yang melakukan itu sendiri secara mandiri tanpa koordinasi. Itu sama sekali pemahaman yang keliru ya, dan itu jelas tidak paham ya mungkin gitu. Jadi ya saya bisa maklum juga kalau tidak paham ya. Kemudian yang kedua itu hak administratif dan normatif pegawai diberikan oleh BRIN ya. Kita memastikan dari awal ya bahwa hak Bapak Ibu itu kita berikan, hak keuangan khususnya, tetapi sesuai ketentuan perundangan tentu saja ya gitu. Sedangkan hak administratif terkait kenaikan pangkat dan sebagainya juga sama, itu kita berikan, kita proses sesuai ketentuan perundangan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah berpindah ke BRIN di bulan Januari, ya insya Allah kenaikan pangkatnya kan kita proses. Tapi kalau yang belum berpindah ya tidak bisa begitu ya. Dan itu bukan urusan kami di BRIN gitu. Itu sebenarnya urusan KL masing-masing gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya harus komplain ke KL-nya masing-masing, bukan komplain ke BRIN gitu ya. Karena ketentuan perundangannya seperti itu begitu ya. Jadi sehingga jelas-jelas
kalau kita telusuri, kita bedah satu persatu, ya memang seperti itu. Gitu. Ya. Kemudian ini menjamin fasilitas dan dukungan administrasi. Kalau ini kita jamin, karena justru ini yang menjadi tujuan utama kita mendirikan BRIN ya dan diintegrasikan ke dalam BRIN. Tetapi kita tidak menjamin coupling-mengcoupling setiap periset. Bukan karena Bapak Ibu punya status periset, Bapak Ibu punya hak untuk mendapatkan itu. Tidak, ya, sama sekali tidak. Gitu. Dan Bapak Ibu harus merebut itu berbasis kompetisi. Ya, jadi itu mindset manajemen riset yang Bapak Ibu harus segera beradaptasi. Ya, saya tahu sebagian besar tidak paham itu, gitu. Nah, sekarang ya ini kesempatannya saya harus memahamkan ke semuanya, gitu ya. Dan itulah pangkal masalah, sumber masalah kenapa anggaran riset kita seolah-olah selalu kurang, ya, kok keecer kemana-mana, tapi nggak jadi apa-apa, gitu ya. Karena semua di coupling, gitu, tipis sama rata, tidak peduli dia mana yang benar-benar bisa, mana yang tidak. Ya, jadi itu yang kita harus dipahami semuanya. Kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk perayaan aset ya ini jelas ya. Gitu. Kita tidak mungkin mindah aset orang ya tanpa ada SK Bu Ani ya Menteri Keuangan gitu ya, tidak mungkin gitu. Dan ini yang sekarang sedang berproses gitu ya. Toh aset hanya sedikit ternyata yang memang benar-benar akan dialihkan ya. Hanya ada beberapa dari Kementerian Kesehatan dan kemudian ada 2 dari Kementerian KKP. Ya, dari Kementerian Pertanian itu sama sekali akhirnya tidak ada yang akan kita alihkan ke BRIN ya. Bahkan untuk Kementerian LHK kita malah mengembalikan ya, kita berikan gitu aset dari BRIN ya yang ke Kementerian LHK ya, misalnya yang di Watu Kosek di Pasuruan itu misalnya. Ya, jadi Kementerian Kesehatan juga ada yang kita kembalikan ya karena mereka minta ya seperti yang ada di RSCM yang gedung Eijkman misalnya ya. Jadi ya kita tidak dengan semangat untuk kemaruk tadi. Jadi itu yang harus dipastikan ya bahwa kita ingin berangkat, kita ingin mulai dengan kondisi yang jauh lebih slim, lebih cost efektif ya dan rasional gitu ya. Kemudian yang terakhir ya akan membuat produk kebijakan. Ya kalau ini sudah pasti karena setelah Bapak Ibu masuk kan saya pasti harus lantik ya. Itu kan produk kebijakan ya. Jadi SK juga bukan SK ya, mulai dari SPMT, SPMJ, SPP ya mungkin kalau sebagian besar nggak ngerti apa itu ya. SPMJ itu surat perintah menduduki jabatan, surat perintah surat pernyataan pelantikan dan macam-macam ya. Itu kan semua pasti kita keluarkan. Kalau sudah selesai dari KL asal dan Kementerian Teknis sekali lagi ya. Gitu. Jadi kalau itu belum selesai ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu saja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga ini bisa membantu Bapak Ibu memahami kondisi diri kita sendiri ya gitu. Jadi memahami diri sendiri itu kadang tidak mudah begitu ya. Jadi tetapi ya kita harus lakukan agar kita bisa melihat semua masalah di lingkungan kita secara proporsional dan baik untuk kita semua ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu untuk semuanya ya. Semoga kita hari ini insya Allah kita masih ada pelantikan, ada beberapa yang tertinggal ya, karena sekali lagi bukan karena BRIN ya, karena memang SK-nya belum keluar kok ya. Kalau SK belum keluar ya saya nggak bisa ngelantik gitu ya. Intinya saya belum saya terima ya, karena khususnya yang ahli utama itu SK-nya ada di Setnek, nggak cukup hanya SK Kepala BKN misalnya ya. Jadi ya itu karena sudah ada, alhamdulillah ya kita begitu ada pasti kita langsung lakukan pelantikan ya tanpa delay ya. Jadi demikian, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi semoga kita bisa bekerja semakin keras, semakin baik dengan semangat baru bersama keluarga baru dengan banyaknya anggota keluarga baru ya yang memberikan darah segar dan juga dinamika riset yang juga baru. Ya, demikian saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Untuk itu, sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami emban dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul untuk apel pagi dan untuk dapat melaksanakan tugas. Untuk itu lindungilah kami, jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, dengan kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan, serta tuntunlah kami ke jalan yang benar, jalan yang telah Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan segala tugas yang kami emban. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mampu mengamalkannya. Dan tampakkanlah kepada kami bahwa yang batil itu akan tetap batil, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi selesai. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional dipersilahkan meninggalkan apel pagi. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Bapak. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, akan ada pengumuman setelah ini oleh Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup Kemaritiman Sumber Daya Alam dan Ketenaga Nukliran. Kepada Bapak Abdul Kholiq kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Siap, bisa Bapak. Iya. Saya share screen dulu.